Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, haleluya. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Praise anointed people, I grow, I go, I glorify. Deklarasikan bagaimana keadaan saudara. Katakan, aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Katakan amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, Salam. Seperti biasa, katakan aku anak kesayangan Bapa. Katakan aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus dan orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Apa kabar? Panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Saudara semakin awet muda, amin. Yes, saya juga awet muda. Ya, baik. Saya akan membagikan firman Tuhan hari ini tentang firman tuntunan ya, tuntunan yang menjadi sebuah lanjutan tentang bagaimana beberapa waktu yang lalu firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 14 berbicara tentang Simson menyampaikan suatu teka-teki yang dimana dia mengatakan dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ya, artinya apa? Bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang sepertinya hambatan, ya, sepertinya kayak semacam kegentingan atau kesulitan yang ada di hadapan saudara, bisa mengubahnya menjadi kebaikan. Katakan amin. Amin. Nah, kita mau melihat peristiwa kejadian itu dari cerita Simson di dalam Hakim-Hakim pasal 14. Saya tidak baca kepada saudara semuanya, tapi saudara dengar saja, saudara bisa baca lagi nanti. Pada suatu hari Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan Filistin yang bernama, gak tahu namanya, anonim, tanpa nama. Ya. Nah kemudian dia bilang sama papa mamanya, yuk kita lamar yuk, gadis itu. Orang tuanya bilang, emang gak ada lagi kah perempuan orang Israel yang kau bisa jatuh cinta kepadanya? Tapi dia katakan, udah pokoknya itu saja. Tapi ternyata peristiwa jatuh cintanya Simson itu menjadi suatu hal yang memang bagian daripada karena orang Israel sudah bertahun-tahun lama sekali bermusuhan dengan orang-orang Filistin. Jadi melalui Simson inilah orang Israel dibebaskan daripada musuh mereka, orang-orang Filistin, dan itu jadi momok bagi mereka. Ya, dalam perjalanan mereka menuju untuk lamaran itu, ya saya pakai bahasa saya sendiri, tidak ada kata lamaran di sana. Ya, mereka berjalan ke sana di mana ada satu penghadangan. Ada suatu hambatan, rintangan yang mereka hadapi, itu ada singa muda yang menghadang perjalanan mereka. Dan saat itu, saudara tahu Simson, dia orang yang kuat, ya. Karena apa kekuatan Simson? Di mana kekuatan Simson di mana, Ken? Kekuatan Simson di mana? Kekuatan Simson? Hah? Roh Kudus katanya. Simson itu punya kekuatan di dalam tubuhnya. Di mana letak kekuatannya? Oh, nggak tahu dia. Diki nggak tahu. Di rambut. Ya. Rambutnya nggak boleh dipotong. Ya, rambutnya panjang nggak boleh dipotong. Nah itu. Tapi Simson yang dari Betawi itu kekuatannya di keteknya, di rambut keteknya, bulu keteknya. Ya. Itu Samson bukan Simson. Samson dari Betawi. Ya, itu kekuatannya di bulu keteknya. Ya. Tapi Simson yang di Alkitab itu kekuatannya di rambutnya. Rambutnya nggak boleh dipotong. Kalau rambutnya dipotong maka kekuatannya hilang. Nah, lalu Roh Tuhan menguasai Simson. Lalu dia berkelahi dengan singa itu. Dia bunuh singa itu. Dia cabik-cabik singa itu sampai mati. Ceritanya mati. Udah mereka lanjut perjalanan sampai ke sana lamaran. Ya, anggaplah seperti itu. Lalu di hari kemudiannya, di waktu kemudiannya,
mereka balik lagi untuk mengadakan pernikahan. Nah, waktu dia melakukan pernikahan ini, dalam perjalanan Simpson kepikiran bahwa dia pernah membunuh singa. Dia iseng-iseng mau lihat gimana sih bangkai singa yang dulu saya bunuh, bagaimana keadaannya. Waktu dia lihat ke sana, dia lihat dan ternyata di dalam bangkai itu ada lebah yang bersarang, ya, yang ada madunya. Nah, kemudian dari kejadian itulah, ya, muncul teka-teki. Karena sewaktu pernikahan itu berlangsung terjadi, sebelumnya ada pesta bujang. Jadi Simpson ini pesta bujang dengan 30 orang teman-teman, 30 orang-orang Filistin, ya. Dan dia membuat satu pertanyaan teka-teki di sana. Dan teka-tekinya itu kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 14. Ayat berapa? Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberi 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Jadi di ayat sebelumnya itu, ayat 11, ketika mereka melihat Simpson, ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani Simpson. Kata Simpson kepada mereka, pada 30 orang itu, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu, ayat 12. Ya. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung, dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan, dan 30 pakaian kebesaran. Jadi ada 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Ya. Jadi pakaian lenan itu pakaian dalam, Bapak Ibu, ya. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Ayat 14 ini dia. Yuk kita baca sama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Jadi ingat-ingat, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Bingung mereka apa jawabannya. Saudara tahu jawabannya? Tahu karena ada di Alkitab kan, ada ceritanya. Tapi kalau saudara ada di situ, kalau kita ada di situ, kita juga bingung apa jawabannya. Ternyata jawaban itu adalah berhubungan dengan singa yang Simpson bunuh. Dan ada lebah yang bersarang menghasilkan madu di dalam di kerangka, saya kira mungkin di kerangka singa itu ya, di bangkai, di tulang-tulang singa itu. Nah, setelah itu mereka bingung, saya tidak usah baca, mereka bingung jawabannya apa. Akhirnya mereka membujuk istri Simpson dan bahkan mengancam dia, akan membunuhnya, akan membakar rumahnya. Dan akhirnya istrinya ketakutan, lalu istrinya juga merayu Simpson untuk kasih tahu apa jawabannya. Kata Simpson, orang tua saya saja saya nggak kasih tahu, apalagi kamu. Tapi karena dia merengek-rengek setiap hari, dia merengek, menangis, ya. Akhirnya Simpson luluh juga dan akhirnya dia kasih tahu jawabannya. Ya, ayat 17. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya tadi. Ya, kepada 30 orang tadi. Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-teki. Artinya kalau kalian tidak memaksa istriku, lembu betina itu maksudnya istrinya. Kalau kalian tidak memaksa dan mengancam istriku, pasti kamu tidak dapat menjawab teka-teki itu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan yang makan, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ini berbicara tentang bahwa
teka-teki ini bicara tentang sesuatu yang tadi seharusnya memakan mereka, itu singa yang menerkam, yang mengancam mereka, tetapi justru dari yang mengancam, yang mau menerkam, yang menghadang mereka tadi bahkan mengeluarkan makanan. Dari yang tadi kuat, yang mungkin tidak mungkin terkalahkan, justru mengeluarkan manisan yang juga memberikan kenikmatan bagi kita. Nah, singa menggambarkan tentang hambatan, singa menggambarkan tentang tantangan, singa melambangkan tentang kekuatan, singa melambangkan tentang masalah yang kayaknya susah, tidak mungkin kita bisa memenangkan masalah itu atau kita keluar dari keadaannya. Tapi melalui cerita ini, Simpson menunjukkan kepada kita bahwa justru dari yang tadinya itu yang akan memakan dia, mencabik-cabik mereka, justru itu mengeluarkan makanan, sesuatu yang menjadi kenikmatan. Yang tadinya kuat singa ini justru mengeluarkan manisan yang memberikan kenikmatan bagi mereka. Nah, itu maksudnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan bisa mengubah keadaan kegentingan, keadaan masalah hambatan itu akan mengubahnya menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa tidak ada dalam kehidupan kita di dunia ini yang kita mau berencana bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan jikalau kita saja tidak merencanakan akan kesusahan dalam kehidupan kita, demikian juga Tuhan. Dia tidak merencanakan kesusahan dalam kehidupan kita. Amin? Saudara percaya itu? Amin? Nah, di dalam suatu cerita yang lain, saya mengajak saudara membuka dalam Markus pasal yang keempat. Kita mau lihat bagaimana suatu penyertaan Tuhan. Dia membuat suatu keadaan kesusahan, kesulitan itu menjadi suatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Bahwa dia menunjukkan bahwa ada penyertaannya, ada pertolongannya dalam kehidupan kita. Yaitu Yesus bersama dengan para muridnya. Ayat 35, Markus 4 ayat 35. Sudah dapat? Pada hari itu, ya, waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara bisa perhatikan, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang membawa mereka bertolak ke seberang? Yesus. Tuhan Yesus yang membawa para murid-murid ini dan orang banyak di situ untuk bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang membawa mereka bertolak ke seberang, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya bahwa ya Tuhan Yesus bertanggung jawab. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengajak. Berarti dia juga yang bertanggung jawab atas perjalanan itu. Demikian juga hidup saudara dan saya. Saudara ada dalam dunia ini bukan tiba-tiba ada, tetapi dalam rencana Tuhan. Saudara percaya itu? Saudara percaya keberadaan saudara adalah rencana Tuhan? Bahkan dalam setiap peristiwa keadaan pekerjaan saudara dapatkan, saudara yang sudah menikah mendapatkan istri, suami, anak-anak yang hadir dalam kehidupan saudara, itu adalah dalam suatu perjalanan cerita kehidupanmu dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara percaya itu, Bapak Ibu sekalian, sama dengan apa yang terjadi pada murid. Tuhan yang mengajak mereka ke seberang. Tuhan yang menyuruh mereka ke seberang. Artinya apa? Tuhan juga yang bertanggung jawab atas setiap perjalanan mereka. Dan demikian juga Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap perjalanan hidupmu. Amin. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan khawatir. Memang ada alasan untuk takut dan khawatir. Tetapi kalau kita melihat akan adanya Tuhan, maka kita akan kuat dalam setiap keadaan yang kita hadapi tersebut. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-36, ya, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Ya, mereka pergi, meninggalkan orang banyak, lalu mereka bertolak pergi ke seberang. Mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Saudara perhatikan situ kata Yesus telah duduk. Jadi kata Yesus itu duduk, dia itu tertidur di dalam perjalanan itu. Ya. Dia tertidur, dia duduk dan dia tertidur di saat itu. Nah, jadi kalau saudara memperhatikan cerita ini, mungkin saudara tidak sadar, kita hanya berfokus kepada Yesus dan para murid. Dan ternyata bahwa dalam perjalanan itu ada perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi tidak hanya Yesus dan para murid, jadi ada perahu-perahu yang lain juga yang pada saat itu mengalami angin topan dan badai juga saat itu. Dan mereka pasti ketakutan semuanya.
Dan saya yakin juga bahwa ada air juga masuk ke dalam perahu mereka ketika topan itu melanda perahu itu. Nah, gambaran dari perahu-perahu lain itu adalah diri kita. Kita yang berada di dalam perahu-perahu yang lain itu. Para murid adalah orang-orang yang berserta dengan Yesus, mereka yang langsung dimuridkan dengan Yesus. Dimuridkan oleh Yesus Kristus. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perahu-perahu lain yang juga menyertai perjalanan itu, yang mereka juga terjebak di dalam setiap peristiwa itu. Betul? Kita sering mendengar ada lagu bahwa Tuhan tak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Betul? Tuhan tak pernah, apalagi? Jalan selalu rata. Nah, itu dia. Betul? Jadi, waktu mereka, mari kita bertolak ke seberang, Tuhan nggak ngomong kan? Nggak bilang kayak gini. Nanti kalau kita ke seberang, ingat nanti di tengah-tengah nanti akan ada topan, akan ada badai. Siap-siap ya. Kalau seperti itu, jangan Tuhan. Ya, nggak usah aja. Ngapain kita berangkat ada potongan? Nanti aja nunggu cuacanya baik. Nah, dari cerita ini sebetulnya muncullah orang-orang yang mendapatkan suatu inspirasi nyanyian, ya, bahwa Tuhan tak pernah janji, ya, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, terus berjanji berikan kekuatan. Nah, amin. Nah, sama dengan mereka. Tuhan tidak berjanji bahwa akan ada badai di sana. Tuhan tidak pernah kasih tahu mereka bahwa akan ada badai. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa keadaanmu baik-baik saja. Tapi yang Dia janjikan bahwa engkau akan baik-baik saja. Amin. Dia tidak pernah berkata bahwa tidak akan ada badai, tidak akan ada masalah dalam kehidupan. Betul? Tetapi yang saya mau ajak saudara, jangan berfokus memperhatikan tentang masalah yang terjadi. Saya kemarin ya diberikan beberapa waktu yang lalu ya, keponakan saya menikah, anak kakak saya yang pertama. Kemudian kemarin pakai menantu. Sudah tahu pakai menantu? Ya, menantu disuruh datang ke rumah, ya, disuruh majak, ya kan? Dan waktu itu saya disuruh berdoa, ya, dan waktu sebelum berdoa saya kasih wejangan lah kepada ponakan saya ini. Saya tuh terinspirasi, kayak semacam dapat hikmat karena sebelumnya beberapa minggu yang lalu saya juga mengikuti pekerjaan menantu daripada saudara saya yang lain di Kasongan ini. Dan saya waktu itu dengar wejangan dari satu orang tua yang memberikan wejangannya, dalam hati saya kayaknya enggak pas deh, gitu kan. Maksudnya dulu saya mungkin wejangan itu adalah pas. Tetapi sekarang ketika saya belajar tentang kasih karunia Tuhan, wejangan-wejangan seperti itu kayaknya kurang pas untuk disampaikan. Dan saudara nanti akan dengar wejangannya seperti apa. Ya, yang pada umumnya. Nah, wejangan-wejangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau khotbah-khotbah yang bisa disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan seperti itu, ya, kayaknya itu bukanlah sesuatu yang ada dalam firman, tetapi itu sesuatu filsafat yang orang mengambil suatu keadaan peristiwa kehidupan manusia itu, ya, lalu mereka meramunya dalam satu buah kalimat yang dipakai untuk menasehati orang-orang yang menikah. Oke? Nah, apa wejangan itu? Biasanya begini, kalau menikah, kita pertama mungkin bulan madu, lalu nanti lama-lama kita akan mengalami bulan sabit, lalu nanti akan menantu akan berkelahi dengan mertua perempuan, istri akan berkelahi dengan mertua perempuan. Betul kan? Sudah dengar kan? Wejangan seperti itu betul? Di dalam gereja, loh, apa saya salah? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kok nggak jawab? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu, saudara nggak pernah dengar pendeta khotbah seperti itu?
bahwa nanti pernikahanmu akan mengalami seperti ini, kamu akan mengalami kesusahan. Awal-awalnya saja hanya baik-baik, bulan madu, nanti akan ada bulan sabit, akan ada pertengkaran dalam rumah tanggamu, akan ada ketidakcocokan. Nggak pernah dengar seperti itu? Nggak pernah dengar? Wow, puji Tuhan, luar biasa. Pernah? Pernah, iya. Kayaknya jarang mendengar orang khotbah di pernikahan kayaknya ya, kalian. Betul ya Ibu Lis ya? Bu Rahel ya? Mama Rahel. Iya kan? Saudara dengar itu, kebanyakan orang akan memberikan nasihat seperti itu. Bahwa pernikahan itu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Pernikahan itu akan seperti ini, kamu akan bertengkar, kamu akan begini, nanti akan ada piring terbang, akan ada ini yang akan dialami, akan ada perkelahian, begini-begini. Itu betul terjadi nggak tidak dalam rumah tangga? Betul nggak? Betul kan? Nah, hal yang terjadi dalam rumah tangga itu, yang dipakai orang menjadi hikmat untuk menasihati. Seolah-olah bahwa hal itu akan terjadi pada semua orang. Saudara mengerti maksud saya? Ya kayaknya saya khotbah ini bukan pada audiens yang tepat kayaknya. Karena saudara tidak mengalami. Iya, tidak mengalami seperti apa yang saya sampaikan. Ya kan? Nah, waktu saya dengar seperti itu kayaknya kurang pas deh. Dan waktu saya apa yang saya sampaikan ini tidak sengeri yang mereka sampaikan. Kalau mereka menyampaikan itu ngeri sekali kayaknya. Kayaknya pernikahan itu mengerikan gitu loh. Iya kan? Nah, waktu itu saya dapatkan hikmat dari Tuhan bahwa kalau khotbah tentang pernikahan jangan sampaikan hal itu. Gak usah perlu sampaikan hal itu. Karena tidak semua orang akan mengalami hal seperti itu. Ya kan? Nah, apa yang saya dapatkan dari hal itu bahwa saya sampaikan kepada ponakan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampaikan pada dia bahwa pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang diinginkan Tuhan. Betul? Pernikahan itu pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan mereka bersatu, menikah. Betul apa tidak? Amin. Laki-laki perempuan. Itu berarti lembaga yang pertama yang Tuhan buat. Pernikahan itu adalah keinginan Tuhan. Lembaga yang pertama yang diinginkan Tuhan untuk terjadi. Karena melalui keluarga inilah, melalui laki dan perempuan inilah, janji Tuhan, rencana Tuhan digenapi, tujuan Tuhan digenapi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan mengatakan beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi. Artinya apa? Ada pelipat gandaan, ada multiplikasi melalui pernikahan itu. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, bahwa di mana Tuhan mengadakan mujizat yang pertama kali? Kapan Tuhan mengadakan mujizat pertama kali? Di mana? Pernikahan, di dalam pernikahan di Kana. Kemudian yang ketiga saya sampaikan, ya, bahwa Tuhan menggambarkan, melambangkan dirinya sebagai mempelai laki-laki dan jemaat sebagai mempelai perempuan. Itu berbicara tentang pernikahan anak domba. Akan ada akan ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan menikah. Artinya apa? Tuhan sangat menginginkan keluarga. Tuhan sangat menginginkan pernikahan. Dan keluarga, pernikahan itu adalah tujuan Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Karena itu adalah sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesarannya, kehebatannya. Maka iblis merusaknya. Sudah paham? Iblis berusaha merusak itu. Bahkan akhirnya apa? Filsafat-filsafat dunia dimasukkan dalam di situ menjadi nasihat sehingga seolah-olah kita berpikir bahwa seperti itulah keluarga kita. Kemudian saya sampaikan kepada ponakan saya, jangan, walaupun kamu akan dengar nasihat-nasihat orang yang seperti itu, jangan berfokus pada nasihat itu. Saya katakan, jangan berfokus kepada nasihat yang filsafat-filsafat dunia tadi. Yang mengatakan keluargamu akan seperti ini, rumah tanggamu akan seperti ini, akan ada perkelahian, akan ada begini. Ya kan? Jangan fokus, jangan dengar itu. Berfokuslah pada tujuan Tuhan. Berfokuslah pada rencana Tuhan. Berfokuslah pada kehendak Tuhan akan rumah tanggamu. Buat Tuhan punya tujuan pada kehendak keinginan akan setiap rumah tanggamu. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu cerita yang, dan saya waktu itu telat juga. Karena saya ngantar Ken ibadah youth, jadi saya telat datang di ibadah sore pajak menantunya. Dan kata Ibu Sasa, khotbah ya saat ibadah itu isinya ya persis seperti apa yang tadi saya katakan, di mana menyampaikan wejangan-wejangan tentang bahwa pernikahan itu akan seperti ini, akan seperti ini. Kesulitan tadi disampaikan dalam wejangan-wejangan firman yang disampaikan tadi. Nah, artinya betul kan? Nah, jadi seperti itu.
Kita jangan berfokus pada hal itu. Nah, memang perjalanan kehidupan yang seperti itu bisa terjadi dalam setiap hidup kita. Tapi kita jangan berpusat kepada hal itu. Kepada masalah yang kita hadapi. Kepada pergumulan yang kita hadapi. Kepada badai topan yang kita jalani. Tidak berfokus pada itu. Tapi apa menjadi fokus kita? Pada Tuhan. Pada keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia menolong kita dalam setiap apa yang kita hadapi, jalani dalam kehidupan rumah tangga kita. Katakan amin. Amin. Nah, jadi seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan memang tidak berjanji bahwa langit selalu biru. Artinya Tuhan tidak berjanji bahwa perjalanan hidupmu ada selalu dalam keadaan yang mulus saja. Ada waktu-waktu di mana kayak semacam sesuatu yang kurang baik terjadi. Tapi ingat, sekalipun itu kurang baik terjadi, sepertinya ingat bahwa keadaanmu tetap akan baik-baik saja. Amin. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ada ombak yang menyembur masuk, topannya sangat dahsyat. Ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tidur itu bicara tentang rest. Tidur itu berbicara tentang istirahat. Tidur itu berbicara tentang segala sesuatu sudah selesai. Saudara tidur karena saudara istirahat kan? Udah selesai. Saya tadi selesai khotbah, ibadah, saya tidur, istirahat, rest. Amin. Nah, saya mau menggambarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidur tadi saya katakan tadi, Yesus duduk. Jadi dia tuh dalam keadaan duduk, dia tertidur di saat di perahu itu. Nah, di dalam bait suci Salomo, di dalam kemah Musa, ada satu perabot dalam bait suci atau kemah itu yang tidak ada, yang disuruh Tuhan untuk membuatnya, yaitu adalah kursi. Oke? Tidak ada kursi di dalam bait suci. Tidak ada kursi di dalam kemah Musa. Yang ada meja ada, lemari ada, mesbah ada, ya. Ada semua itu. Yang lain-lain itu ada. Tapi kursi nggak ada. Kenapa kursi nggak ada? Karena kursi itu menggambarkan, melambangkan bahwa istirahat, melambangkan bahwa pekerjaan sudah selesai. Ya. Nah, tetapi kenapa tidak ada kursi? Karena memang pekerjaan oleh imam-imam itu tidak selesai. Karena mereka akan selalu mempersembahkan korban dari tahun ke tahun. Dan belum selesai terus menerus. Tetapi sewaktu Yesus Kristus jadi korban, jadi domba sembelihan, dan dia juga menggambarkan sebagai imam yang membawa korban dirinya sendiri. Dia imam, dia korban itu dia membawa dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan mengatakan setelah dia mempersembahkan korban itu, dia naik ke sorga. Dan apa yang terjadi? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa gambaran maksud daripada dia duduk sebelah kanan Allah Maha Kuasa? Artinya adalah bahwa dia sudah selesai. Korban itu sudah selesai. Tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi penghapusan dosa. Tidak ada lagi pengampunan dosa yang harus berkali-kali dilakukan. Satu kali pengampunan dosa dalam kehidupan saudara. Saudara sudah dengar beberapa kali khotbah saya. Dosa satu kali diampuni untuk selama-lamanya. Dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Semua sudah diampuni oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi itu yang saudara pahami, bahwa rest, duduk, tidur di situ berbicara telah Yesus telah menyelesaikan semuanya. Amin. Memang saat itu mereka mengalami badai. Ya. Tetapi percayalah, Tuhan pasti menolong dan bertanggung jawab terhadap perjalanan itu. Angin topan yang sangat dahsyat saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, melanda mereka. Dan tadi saya katakan kata tidur tadi berbicara tentang rest, berbicara di mana Yesus duduk istirahat. Seperti yang tadi saya katakan, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tadi seperti saya katakan bahwa kursi di bait suci tidak ada. Tetapi Yesus ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, disalibkan, mati bagi kita, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu menggambarkan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Katakan amin. Nah, satu fenomena yang sangat asik di situ Bapak Ibu, di cerita yang 38 ini,
Yesus tidak terbangun. Ya. Kenapa? Karena badai. Tetapi justru perhatikan, Yesus terbangun oleh karena seruan Petrus. Kenapa Tuhan tidak bangun oleh badai, tetapi justru terbangun oleh karena seruan Petrus? Ya. Kita lihat di dalam ayatnya, di dalam Matius pasal 8 ayat 25. Matius 8 ayat 25. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi perhatikan, kalimat Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi apa yang terjadi? Tuhan justru meresponi seruan lirihan dari saudara. Ketika saudara mengatakan, Tuhan, tolong saya. Tuhan tidak menanggapi badaimu, tapi Tuhan menanggapi seruanmu. Halo? Ada badai yang kita alami. Ada masalah pergumulan yang kita alami. Hampir semua orang dalam dunia ini akan mengalami badai kehidupan. Yang kadarnya, takarannya berbeda-beda. Yang model bentuknya berbeda-beda. Tetapi ingat baik-baik. Tuhan tidak meresponi badai yang terjadi. Saat badai itu, Tuhan tetap tidur. Betul apa tidak? Dia tidak bangun kan badai itu. Bahkan air itu masuk dan saya yakin bahwa air itu juga mengenai dia. Seharusnya basah, terbangun. Tetapi mereka katakan, Tuhan bangun. Ya, mereka katakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Artinya apa? Ada seruan meminta tolong yang terjadi saat itu. Amin. Mari angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan tolong saya. Amin. Tuhan tolong saya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau kita pelajari hari ini? Saya mau mengajak saudara untuk memahami tentang pertolongan Tuhan. Dan dia bisa mengubah keadaan badai tadi menjadi kebaikan. Dia bisa mengubah tantangan hadapan yang diperhadapkan kepada saudara. Seperti singa yang dihadapi oleh Simpson. Justru mengeluarkan makanan dan manisan. Yang saat tadinya tidak mungkin kita kalahkan. Susah sekali kita mengalahkannya. Tidak mungkin itu kita bisa kalahkan. Tetapi apa yang terjadi? Justru sesuatu yang tidak mungkin kita kalahkan. Mengeluarkan makanan dan manisan untuk hidup kita. Nah, kenapa kita harus mengangkat tangan? Ya, mengangkat tangan itu lambang daripada gambaran daripada kita sedang meminta tolong. Betul Bapak Ibu? Kalau sudah orang minta tolong, angkat tangan enggak? Tolong, ya kan? Betul enggak? Kita di pinggir jalan, kita butuh bantuan, ban motor, mobil kita bocor atau ada masalah mogok, kita angkat tangan, melambai-lambai untuk minta tolong. Ya kan? Kita cuma enggak belum. Atau kaki gini, kita pasti gunakan tangan. Iya kan? Pakai tutuk gitu, enggak kan? Kita pasti pakai tangan untuk minta tolong. Ada orang yang mau tenggelam, angkat tangan, help katanya. Iya kan? Kadang orang nggak ngerti help apa. Oh, narai maksud dia help. Waktu dia teriak, aduh. Akhirnya dia duhup, oh berlaku duhup katanya. Oh, akhirnya orang tolong sama dia. Karena orang ini baru datang dari luar negeri, jadi sok-sok pakai bahasa Inggris. Jadi orang kampung nggak ngerti, dia teriak help, ya kan? Hah? Ya help kan? Help, kan? Help. Ya. Tolong bahasa Inggris help. Maka tapi dia ngomong help ya. Ya, oke. Tapi karena dia sudah mau mati, mau tenggelam, akhirnya dia duhup, baru orang tolong dia. Orang baru mengerti maksudnya adalah minta tolong. Ya. Oke, Bapak Ibu, amin. Jadi mengangkat tangan, yang pertama tanda kita berserah. Mengangkat tangan tanda kita minta tolong. Yang kedua, mengangkat tangan tanda kita berserah. Ingat cerita waktu Musa berperang melawan bangsa Amalek yang terjadi di Rafidim, ya. Di dalam Keluaran pasal 17, saudara bisa baca nanti Keluaran pasal 17. Oke, Bapak Ibu. Saat itu Musa kan harus angkat tangan. Musa mengangkat tangan dan ketika dia mengangkat tangan, bangsa Israel menang melawan orang Amalek. Tetapi ketika dia kelelahan mengangkat tangannya, mereka kalah. Angkat tangan lagi menang, turun tangan lagi kalah. Akhirnya ya Harun dan Hur harus menopang tangan Musa untuk mengangkat supaya tangan Musa tidak turun-turun.
disanggah, gitu, ditopang, gantian. Ya. Akhirnya apa? Bangsa Israel menang. Artinya mengangkat tangan, tanda kita berserah dan meminta tolong, Tuhan tolong saya. Amin. Kalau supaya minta tolongnya itu agak keren banget gitu, bisa ngomongnya gini. Tuhan tolong saya. Oh, itu. Tuhan tolong. Tuhan tolong aku. Ya, gitu kan? Oke. Nah, kalau nonton Dracin itu ada tuh ngomongnya gitu. Teks sampai terjemahan itu WK. Betul gak? Yang suka nonton Dracin. Ya. Kadang-kadang terjemahan itu kayak semacamnya kayak gitu-gitu. Ya, di tengah-tengah itu. Ya. Oke. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu waktu Daud di dalam Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat yang kedua. Mazmur Daud, ya Tuhan aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepadaku suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ayat yang kedua dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Katakan amin. Ya. Jadi Daud mengangkat tangannya dan dikatakan sebagai persembahan korban di waktu petang. Jadi orang yang mengangkat tangan itu tanda mereka menyembah. Ya. Jadi kalau kita beribadah orang Kristen, mengangkat tangan itu bukan ciri khas orang karismatik Pentakosta. Ya. Mengangkat tangan itu adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita mengangkat tangan itu apa? Tanda kita berserah. Tanda kita berseru pada Tuhan. Amin. Ya kan? Saya dulu waktu saya kerja di desa, ya, tahun 2003, saya kerja dan karena saya di gereja, kami dulu berjemaat di gereja GBI, dan ada teman saya di gereja GBI juga waktu itu di desa Sungai Tatas. Saya agak bisa salah dengan Sungai Pasah, Sungai Tatas. Nah waktu itu kita ada acara lagi doa gitu, ada teman saya yang beragama lain dan lihat itu ada teman-teman saya yang gereja GBI dan waktu itu lagi doa, mereka doanya gini. Teman saya ini yang orang GBI, ya doa gini. Saya waktu itu doanya biasa saja karena saya menyesuaikan aja waktu itu. Tapi ini mereka bingung karena mungkin mereka tidak biasa melihat orang Kristen berdoa seperti ini ya. Karena berdoa seperti ini adalah suatu cara agama lain yang berdoa seperti ini. Jadi mereka pikir orang ini adalah sudah pindah agama gitu. Sudah pindah agama, jadi agama yang lain gitu kan. Jadi doanya begini. Waktu doa katakan ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini firman Tuhan kalau sudah buka lagi, pelajari lagi, berkali-kali firman Tuhan mengatakan kita mengangkat tangan, tanda kita berserah. Mengangkat tangan itu tanda kita minta tolong. Mengangkat tangan itu mengatakan, ya saya Tuhan, saya setuju, saya berserah, tolong saya. Mengangkat tangan juga tanda kita menyembah, berserah pada Tuhan. Amin. Nah jadi Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk mengangkat tangan. Ya, jangan takut untuk mengangkat tangan, karena engkau sedang melakukan firman Tuhan. Mengangkat tangan, saya katakan lagi, gambaran kita berserah dan percaya kepada Tuhan. Di Perjanjian Baru ayatnya ada di 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Rasul Paulus mengutip apa yang dia dilakukan dalam Perjanjian Lama. Dia katakan, biarlah doaku, 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius bahwa hendaklah engkau mengangkat tanganmu ketika engkau berdoa, datang kepada Tuhan berdoa dan menadahkan tanganmu, tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan.
Betul? Kalau kita mengangkat tangan tuh, waduh keren, maaf Tuhan ini saya. Kayak lepas gitu, kayak kita tuh kayak membuka diri kita. Kalau kita gini kan kayak kita tertutup. Memang kalau kita kembali kepada perjalanan cerita di Alkitab, ya saya tidak membahas ini salah ini betul. Cuma kalau untuk kita belajar aja mengerti bahwa justru kalau kita membaca di Alkitab, bahwa cara berdoa itu adalah kita membuka tangan kita. Tanda kita berserah, Tuhan tolong saya. Ya, saya tidak tahu sejarahnya kenapa kita berdoa seperti ini. Tapi saya tidak sedang menentang juga berdoa seperti ini. Berdoa seperti ini juga oke, good. Ada maknanya, ada maksudnya juga. Ada tujuannya juga kenapa kita seperti ini. Ya. Tetapi kalau kita melihat dalam cerita di Alkitab bahwa kita diajarkan untuk kita mengangkat tangan. Ya, kita juga mengatakan seperti ini, oke. Tapi juga jangan menentang untuk berdoa ketika kita berdoa untuk mengangkat tangan seperti ini. Ya. Semuanya saudara bisa lakukan. Silakan. Amin. Tapi saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan dan mengatakan, Tuhan tolong saya. Saya yakin Tuhan pasti menolong saudara. Katakan amin. Amin. Nah jadi itu yang saudara bisa pahami dan mengerti. Saya mau ajak saudara cepat untuk melihat 3 cerita. Di balik kegentingan ada mujizat, di mana ada dari makanan keluar makanan. Ya, kisah Nuh. Ya, Nuh adalah orang yang berjalan bersama Tuhan dan ada cerita dan kisah daripada perjalanannya. Yang pertama adalah Nuh. Nuh itu adalah orang yang tetap setia pada panggilan walaupun seluruh dunia meragukannya. Sudah tahu cerita Nuh? Amin. Nuh orang yang punya cerita yang dimana dia mendapatkan dari Tuhan bahwa dia harus bangun bahtera. Tuhan akan meluluhlantakkan bumi, akan menurunkan hujan air bah, dan dia ngomong pada semua orang itu ratusan tahun dan orang nggak percaya, tertawa, Nuh pimi, gila ikau Nuh. Ya kan? Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nuh tetap setia pada panggilan Tuhan. Dia kerja dengan anak-anaknya, membuat bahtera yang begitu besar, yang gak masuk akal kayaknya kalau kita pikir itu bahtera. Bisa ada sapi, kambing, gajah masuk saat itu. Pokoknya kalau saudara lihat binatang itu ada hari ini, Bapak Ibu, nah binatang itu yang ada dalam bahtera Nuh. Ya. Kalau binatang itu nggak ada hari ini, sudah nggak ada lagi hari ini, berarti binatang itu musnah. Mati, itu nggak ada di bahtera Nuh. Nggak boleh masuk. Brontosaurus nggak boleh masuk. Seluruh jenis yang namanya dinosaurus itu nggak ada masuk. Makanya mereka musnah di telan bumi. Nah, jika ada saudara ada melihat binatang yang ada saat ini, ya, oke, yang paling besar binatang yang ada saat ini adalah hanya gajah kan? Bahkan yang maksudnya yang di darat. Ya. Bahkan binatang gajah purba pun tidak masuk. Apa nama gajah purba? Mamut. Enggak masuk, karena saking besarnya. Enggak boleh masuk, enggak cukup bahteranya. Dan kenapa masih ada binatang besar yang masih hidup dalam dunia ini hari ini? Yaitu namanya paus. Kenapa? Karena dia enggak masuk bahtera. Mereka di air aja, karena yang turun kan air. Mereka tetap hidup di air kan? Jadi enggak mati. Hah? Aman. Jadi kata paus aman kita, ya kan? Sementara yang lain Brontosaurus, T-Rex, apalagi ya rus semuanya itu yang kurus, nah, kan? Itu semuanya mati. Oke? Jadi Nuh tetap setia. Nah, jadi artinya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kau mendapatkan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupanmu, tetap setia. Jangan ragukan janji Tuhan. Abraham, yang kedua. Abraham adalah orang yang tetap percaya pada janji Tuhan, bahwa janji itu tidak akan gagal. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya. Tuhan berjanji engkau akan memiliki keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Bagaimana mungkin usia sudah 100 tahun? Tuhan, ini usia sudah 100 tahun. Bahkan istrinya Sarah, ikau tuh, maksudnya dia ngomong sama suaminya, ya kamu nih seperti yang tadi dikatakan, kamu ini mimpi ya. Bagaimana mungkin kita ini sudah mati pucuk, nggak mungkin kalau bisa punya anak. Ya sudah hampiri sana. Budakku Hagar. Mereka berusaha untuk tolong Tuhan, tetapi janji Tuhan ketika dia berfirman, janjinya pasti digenapi. Amin. Itu hebatnya Tuhan. Amin. Sekalipun sepertinya janji itu berusaha untuk dihambat,
dengan berbagai macam cara, tetapi dia tetap menggenapi janji itu. Ya kan? Sarah berusaha untuk menghambat janji itu dengan memberikan Hagar. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan tetap memberikan janjinya. Jadi hari ini, jikalau engkau memiliki janji Tuhan dalam kehidupanmu, apa janji Tuhan yang kau pegang? Apa janji Tuhan yang kau pegang hari ini, yang kau percaya? Apa? Ada janji Tuhan yang kau percaya hari ini? Ada? Jikalau engkau percaya janji Tuhan yang kau percaya hari ini, ingat baik-baik, itu terjadi. Amin. Apa janji Tuhan buat Diki hari ini? Waduh, lambat. Ya, saudara itu terlalu susah memikirkan janji Tuhan apa ya. Saya pernah dengar suara Tuhan bagaimana. Coba sebut aja, apa janji Tuhan buat Ipur? Janji Tuhan apa, Pur? Masa depan yang penuh harapan. Sehat. Diki, janji Tuhan apa, Diki? Kesuksesan. Sukses. Nah, gitu. Ya. Ya. Memang Bapak Ibu, kita tuh harus terlatih. Ketika ditanya tiba-tiba tuh langsung seret. Kadang-kadang kita kok seperti itu kan. Di meja kuliah tiba-tiba ditanya, langsung bingung, panik. Mau coba apa nih? Wah. Enggak bodoh sih, tapi kita paniknya ini. Panik attack ini, enggak siap ini. Nah, makanya harus siap. Harus siap kan ditanya. Tanya apa? Jawab langsung. Pendi, janji Tuhan apa? Terus naik bukan turun. Bukan jadi kepala dan bukan ekor. Saya kalau tanya, janji Tuhan apa untuk hidupmu? Sehat, panjang umur. Amin. Sehat, tidak sakit. Nah, itu. Apa saja sebut janji Tuhan. Dan kau percaya itu. Apa janji Tuhan hidupmu hari ini? Jadi bupati. Amin. Gitu misalnya. Misalnya. Jadi apa? Kepala dinas. Amin. Gitu kan. Amin. Kepala Satpol PP untuk Dedi. Amin. Misalnya gitu. Ya kita percaya saja apa yang Tuhan janjikan untuk kehidupanmu. Amin. Nah, ketika kau mendengar, mempercayai, mengetahui janji Tuhan untuk kehidupanmu, ya mungkin tidak secara spesifik Tuhan bicara tentang suatu janji dalam kehidupanmu, tapi percayalah bahwa setiap firman yang disampaikan itu adalah janji. Itu adalah janji Tuhan. Dia kata kita deklarasikan, aku sehat, itu janji Tuhan. Kamu sehat. Aku makmur, itu janji Tuhan. Aku panjang umur, itu janji Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga adalah Musa. Orang yang berjalan ya dalam perjalanan hidupnya berkali-kali dia menghadapi jalan buntu. Saat tiada jalan, Tuhan membuka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He walk it way we cannot see. He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, dia buka jalan, dia buka jalan. Jadi Tuhan membuka jalan, buntu jalannya. Apa yang dihadapi oleh Musa? Laut Teberau. Apa yang Tuhan buat? Dia buka jalan, dia belah Laut Teberau. Apa yang dia lihat di dalam perjalanan Yosua? Buntu jalannya, dia menghadapi apa? Sungai Yordan. Apa yang Tuhan bikin? Buka Sungai Yordan, bikin jalan untuk seberang. Jadi Musa tidak hanya mengalami satu kali jalan buntu, berkali-kali jalan buntu. Dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, berkali-kali sampai 10 tulah baru mereka bisa keluar. Datang yang pertama, oke. Tapi Firaun melanggar janjinya. Datang tulah berkali-kali sampai 10 kali. Tidak hanya itu, dia menghadapi Laut Teberau. Tidak hanya itu, dia menghadapi air yang pahit. Ya. Di Mara, Tuhan mengubah jadi manis. Tidak hanya itu, dia menghadapi kehausan. Mereka kehausan. Dan Tuhan katakan bicara pada gunung, dia pukul gunung keluar air. Mereka menghadapi kelaparan, mana turun dari surga. Burung puyuh diberikan kepada mereka. Berkali-kali jalan buntu yang dihadapi oleh Musa. Ya, kesusahan demi kesusahan. Dipagut ular semuanya, mati dimakan ular, dipagut ular tedung. Tuhan suruh bikin ular tembaga di tiang. Artinya apa? Kalau saudara baca cerita perjalanan orang Israel, berkali-kali jalan buntu yang dihadapi oleh Musa untuk memimpin bangsa yang tegak-teguk ini. Tetapi saudara lihat, Tuhan menolong mereka. Katakan amin. Jadi apa pesan? Yang keempat lagi. Tuhan tetap ada bersamamu walau dalam kesepian. Amin. Itu terjadi pada siapa? Elia, Nabi Elia. Ya, Nabi Elia.
Dia setelah menyembelih 450 Nabi Baal. Ya, dia lari ketakutan. Karena diancam oleh Isabel. Dia sembunyi di goa. Dia dalam kesendiriannya, dia dalam kesepiannya, dia dalam keputusasaannya. Bahkan dia mau bunuh diri, mau mati saja. Itu yang dialami oleh Elia. Tapi Tuhan tolong dia. Tuhan kirim pada dia makanan melalui burung gagak. Artinya apa? Dari cerita dari 4 tokoh ini, satu hal yang harus saudara perhatikan, bahwa di balik kesusahanmu, di balik kegentingan kita, di balik masalah yang kita ada, yang kita alami, pasti ada keajaiban Tuhan. Amin. Pasti ada keajaiban Tuhan. Pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Di balik setiap masalah, pergumulan dalam kehidupanmu, percayalah, ada keajaiban dan ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.